ألا يا صاحي كن لدنا وفحلا ولا تضمر لكل الخلق غلا ألا يا صاحي كن لدنا وفحلا ولا تضمر لكل الخلق غلا ولا تظهر لهم فقرا وذلا وإن ضافيت أو خاللت خلا ففي الرحمن فاجعل من تواخي. Wahai sahabat, jadilah engkau yang halus akhlaknya serta bersikap sebagai jantan. Jangan pernah menyimpan kedengkian kepada siapapun. Jangan pula menampakkan kefakiran serta kehinaanmu di hadapan khalayak. Dan jika engkau hendak mencari teman sejati, menjalin persahabatan yang erat, maka jadikan tujuan persaudaraan itu hanya karena Allah yang Maha Pengasih. Akhlak dan bersikap jantan itu adalah modal kita untuk bisa hidup diterima oleh masyarakat sekitar kita. Ada 3 pesan Nabi. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa sama Allah apapun keadaan kamu, dimanapun keadaan kamu, mau di pasar takwa, di masjid takwa, sendiri takwa, halayak ramai takwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Koreksi kesalahan kamu, kemudian tutup kesalahan itu dengan kebaikan untuk menghapus daripada kesalahan itu. Bukan hanya berhenti, tapi ganti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kumpullah bersama manusia dengan modal akhlak yang bagus untuk diterima. Jadilah orang yang bagus akhlaknya serta jantan, mengakui kesalahan kalau memang ada salah. Jangan ditutup-tutupi. Jangan bertahan dengan kesalahan itu. Akhirnya kamu menjadi orang celaka. Ini namanya insaf. Hukum diri Anda dengan adil. Kalau salah ya salah, akui dan berubah. Sehingga menjadi orang yang insaf. Wala tudbir likulli khalqi hilan. Jangan kamu menyimpan dengki kepada seorang pun. Percuma. Kalau kamu menjadi pendengki, kamu yang tersiksa. Udah, lupakan. Kesalahan orang kepada kamu lupakan, gak usah dipikir. Jangan ditunggu kapan kehancurannya. Kamu selalu dalam siksa nantinya. Wala taj'al apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai ada di hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Kemudian jangan menampakkan kehinaan dan kefakiran di hadapan orang. Kalau mau menampakkan kefakiran, bangun tengah malam di hadapan Allah. Kalau kamu itu menghinakan diri di hadapan Allah, kamu dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau menampakkan kehinaan dan kefakiran di hadapan manusia, dirahmati sama manusia itu hina, dirahmati sama Allah itu mulia. Nggak perlu bilang wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang merasa cukup dengan bantuan Allah, Allah jadikan nggak perlu minta bantuan sama makhluk. Nggak perlu minta bantuan sama makhluk. Mikir supaya dapat, supaya diterima, supaya ente jadi hina di hadapan dia. Kamu akan menjadi hina. Minta sama Allah, nggak akan kecewa kamu. Kamu tetap mulia di hadapan makhluk dan kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Jika engkau mencari teman sejati,
Persahabatan yang erat niatkan karena Allah. Jangan karena muwafaqatun nafas, jangan karena cocok dengan jiwa kamu. Yang muji kamu, yang mendukung kamu, berarti kamu teman nila. Karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia orang taat, karena dia orang yang dekat kepada Allah. Bertemanlah dengan manusia karena Allah, bukan karena kecocokan jiwa atau nafsu kamu. Itu merupakan adalah tali untuk mengikat iman kita. Iman itu bisa lepas dari kita. Mudah-mudahan tetap beriman sampai akhir hayat kita. Karena itu perlu diikat. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya tali mengikat iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nanti punya sapi, sediakan tali supaya enggak lari sapi dari kamu. Kamu punya kapal, ya harus talinya lebih kuat lagi. Jangan tali rafiah, ya jebol, enggak mungkin. Iman ini harus pakai tali yang kuat supaya enggak lepas dari kita. Apa? Jangan cinta kepada orang kecuali karena Allah, karena ketaatannya, kesolehannya. Jangan benci kepada orang kecuali karena Allah, karena dia orang fasik, orang yang tidak menghargai Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhi ma dumta fi dunyaka hayya tajannab kullama yurdika ghayya wa lazim zahidan basyan radiyya wa la ta'dil bi taqwallahi syayya wa da'ankal malalata wat tarakhi. Wahai saudara, selama engkau hidup di dunia, hindari semua yang dapat membuat kamu celaka, binasa karena kebodohanmu. Terus nampakkan wajah yang berseri-seri setiap saatnya, dan hati yang ridha serta zuhud. Masya Allah. Hidup di atas dunia ini, pertama kamu harus meninggalkan segala yang buat kamu celaka. Celaka yang maksud di sini sampai ada di akhirat, masuk neraka. Celaka ada di kubur. Tinggali semua yang berbahaya itu. Tinggalkan, nggak perlu nanti lakukan. Jangan dijadikan hobi itu. Jangan merasa terhibur. Man asallah wa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Orang yang dia maksiat sambil tertawa bakal nanti di akhirat masuk neraka sambil menangis nantinya. Jangan main-main. Kemudian diri kamu nampakkan selalu senyum. Jangan lungsat seperti serbet begitu. Berseri-seri. Berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kamu menghilangkan kebajikan sedikit pun, sekalipun kamu nggak punya duit kamu bagi-bagi, tapi punya wajah yang selalu berseri-seri di hadapan saudara kamu muslim. Udah nggak zen wajahnya, nggak berseri-seri lagi. Tinggalkan segala yang buat kamu celaka karena sebab kebodohan. Kebodohan itu saudara bukan orang nggak berilmu. Kebodohan itu justru orang berilmu tapi ngelanggar ilmu, itu bodoh itu. Itu bodoh. Dan selalu bersifat zuhud, berseri-seri, dan ridha terhadap takdir Allah. Zuhud ini ada dua. Zuhud dari dunia dan zuhud daripada harta milik orang. Pengen dicintai Allah, zuhud dunia. Jangan oleh sama dunia. Izzat fid dunia yuhibbukal Allah. Kepingin dicintai sama manusia, jangan diganggu hartanya. Wazhat fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau ente selalu mengganggu hartanya,
Ente belum sampai rumahnya kelihatan ente dari jauh, bayangannya saja sumpek orang. Kenapa? Wah ini narjet lagi nih, minta lagi nih, bawa fulus lagi nih. Nggak usah ganggu manusia. Rumahnya akan dibuka untuk kamu. Ahlan wa sahlan. Apalagi kalau ente datang ke sana sambil bawa hadiah. Hah? Semua akan senang. Begitulah yang dilakukan oleh aslafuna ya. Muhammad bin Thahir al-Haddad tuh. Kalau masuk satu daerah, satu kota, satu daerah itu diundang semuanya. Potongkan kambing. Nah, kemudian diajari tauhid, diajari wudhu, diajari sholat, diajari. Sampai kalau kurang dipotongkan lagi untuk makan, itu sarapannya misalnya, untuk makan siangnya. Sampai ngerti semuanya, baru pulang. Pindah ke daerah yang lainnya. Terus demikian. Sampai ada di Tegal. Ada di Tegal, sakit, meninggal ada di sana. Bukan rumahnya di sana, bukan. Keliling begitu. Jadi mereka memberi. Farhan kalau kedatangan. Sekarang kalau kedatangan bingung. Kalau perlu urunan satu desa. Hah? Nah, karena itu kalau kepingin dicinta orang, jangan ganggu harta mereka. Nah, yuhibbukan nas, mana manusia akan cinta kepada kamu. Jangan pernah menukar takwa kepada Allah dengan sesuatu pun, dengan jabatan, dengan harta, lah. Pegang terus takwa kepada Allah. Jangan sampai bosan dan jangan menunda-nunda untuk melakukan taat kepada Allah. Waman yabi ajilan bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Kalau beli tanah jangan ke susu keburu-buru kalau jual. Bodoh nanti kamu, nggak dapat keuntungan besar. Pelan-pelan kalau menjual. Sampai ketemu keuntungan yang besar. Begitulah juga, jangan keburu-buru hanya karena dapat dunia sampai kehilangan surga. Hanya karena untuk jabatan kehilangan surga. Orang yang dia menjual masa depannya untuk masa sekarangnya, itu adalah bukan orang cerdas, orang yang bodoh. Surganya dijual untuk dunia. Ya khair. Apa yang kamu cari ada di dunia ini? Ala ya rakiban jahlan buhuran li jam'il mali fil ula ghurura. Ala ya rakiban jahlan buhura li jam'il mali fil ula ghurura wa lam yaksib li huri ukhra muhura wa kaifa tanalu fid dunya surura wa ayyamul hayati ilan silahi. Wahai orang yang mengarungi lautan karena kebodohannya untuk mengumpulkan harta di dunia karena tertipu dengan keindahannya. Wih, kalau untuk urusan dunia naik pesawat nggak takut jatuh. Lautan terjang, pegunungan lewati. Kenapa? Urusan dunia. Urusan ibadah, ya Allah, rumahnya dekat dengan masjid nggak datang ke masjid. Majelis salimnya ada nggak hadir. Nggak perlu melewati lautan nanti, jalan kaki berapa langkah udah sampai. Subhanallah. Orang yang melewati lautan karena kebodohannya hanya untuk mengumpulkan harta di dunia, karena tertipu dengan keindahannya, namun tidak berusaha menyediakan mahar mas kawin untuk mendapatkan bidadari ada di akhirat. Bagaimana engkau bisa meraih kebahagiaan di dunia? Bisa meraih kebahagiaan di dunia, sedangkan hari-hari hidup kamu ini akan berakhir. Kamu berakhir hidupnya loh, mau cari bahagia dunia, enggak bisa inti. Apapun yang kamu merasakan bahagia pasti berhenti di dunia. Kebahagiaan yang abadi cuma ada di surga. Pikir yang di sana.
Jangan ada di sini. Di sini ini tempatnya kita menggarap sawah untuk kita panen ada di akhirat. Sawah itu bibitnya adalah mahabbatullah. Sawah itu ada bibitnya adalah ma'rifatullah. Kemudian tanamannya mahabbatullah. Nanti bisa panen dengan musyahadah terhadap Allah. Intinya sampai liga Allah ada di surga. Ini kok nggak kenal-kenal kita sama Allah ya? Lah kita kenal dunia, wala kita kenal Allah. Allah orang kalau sudah kenal sama Allah, nggak mungkin akan lupa dengan Allah. Allah orang kalau sudah kenal dunia pasti zuhud sama dunia. Kok bisa orang cinta sama dunia? Nggak kenal. Nggak kenal sama dunia. Nggak kenal sama dunia. Kalau sudah kenal sama dunia, man arafat dunia zahida fiha. Orang kalau kenal sama dunia pasti zuhud. Kalau kenal sama Allah, oh nggak pernah berhenti untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau meraih kebahagiaan dunia dari mana? Lewung akan berakhir hidupnya di atas dunia. Naam. Sururul mar'i fi dunyahu huzna waladzatu la tamdi wa tafna wa hadzal qadru minha qad alimna wa jullu sururiha fi ma ahidna masyubun bil bukai wa bis surahi. Kebahagiaan manusia di dunia ini hakikatnya adalah kesedihan. Nih yang bahagia, wah karena mendapatkan harta banyak, nanti di akhirat dihisab. Kuat kan deh. Nih orang yang terhibur joget-joget itu nanti ada di akhirat, payah dia. Kebahagiaan di dunia ini pada hakikatnya adalah kesedihan. Kenikmatan dunia ini pasti berlalu dan sirna. Apa nanti mau nikmat apa? Nikmat istri cantik 30 tahun berikutnya. Ya udah doer. Ya udah rambutnya udah putih, mau apa lagi? Mau apa lagi nih? Rumahnya ente 50 tahun yang akan datang, keropos kayunya semuanya. Bulak semuanya udah, retak-retak semuanya. Mobilnya ente rongsokan 50 tahun lagi. Kenikmatan dunia pasti akan berlalu dan sirna. Demikian nilai dunia ini sudah kita ketahui bersama. Kita ini maklum, tahu kita ini bukan tak tahu. Tahu kita nih. Mak kita ini tertutup, mahjub, subhanallah. Dengarkan baik-baik. Kebanyakan kesenangan dunia ini sudah yang kita ketahui ya, selalu bercampur dengan tangisan serta teriakan kesedihan. Nih, senang kawin, mungkin terjadi kesedihan nanti cerai atau salah satu mati, jadi tangisan. Pasti akan terjadi itu tangisan dan kesedihan. Punya anak, wah senang anaknya, senang punya orang tua, tapi bentar lagi tangisan. Kenapa? Imma anaknya mati atau orang tuanya mati. Mungkin ada yang sakit, yang ada tangisan nantinya. Sehat walafiat, entar lagi kena sakit, tangis. Kebahagiaan dunia ini adalah bercampur dengan kesedihan, ketangisan dan jeritan, saudara. Kadang-kadang tangisan orang lain membuat bahagia orang lain. Itu kebahagiaan. Ini gampangan. Ada orang kecelakaan, nangis sakit dia menjerit-jerit. Tapi dokternya farhan. Kenapa? Dioperasi dia dapat fulus. Kebahagiaannya karena kesedihan orang. Karena kesedihan orang kadang-kadang. Walhasil begitulah kadang-kadang, ya. Itulah kehidupan dunia. Laqad khaba alladhi yawman syaraha wa nafasa fi mahabbatiha wa dhaha wa lam ya'lam ma yalqa waraha laqad amya ibnu adam an yaraha
aman afdha ila samabis simakhi. Sungguh merugi orang yang dahulu pernah menukar hidupnya untuk beli dunia. Nanti di akhirat dia akan rugi karena dia muflis, karena surganya udah dijual. Surganya udah dijual. Rugi, nggak punya apa-apa dia. Dia di dunia selalu bersaing, berlomba mencintai dunia, bersaing untuk sama dengan temannya atau lebih unggul. Tapi dia merugi nanti. Kenapa? Lupa. Persiapan untuk kubur, persiapan untuk akhirat tidak dilakukan. Sedangkan ia tidak tahu apa yang ia temui setelahnya. Apa yang kamu temui? Apakah keuntungan? Belum tentu. Harta banyak? Belum tentu walaupun kamu berusaha. Yang pasti mati. Israel yang kamu akan temui nantinya. Belum tentu hasilnya, tapi hisabnya pasti. Dan akan berakhir dengan kematian. Ini semuanya jelas kita tahu, ngerti, dan banyak bukti. Tapi sungguh manusia telah buta karena memandangnya. Karena memandang dunia ini buta matanya. Kebutaan bukan hanya buta sampai menjadikan telinganya tuli. Dibawakan ayat Quran nggak sadar, hadits Nabi nggak sadar, nasihat nggak sadar. Seakan-akan telinga ini tuli, mata itu buta. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kamu pelototi itu orang kafir, orang fasik, kok dunianya banyak. Jangan kamu tertarik dengan itu. Karena aku kasih linaftinahum fi, untuk aku berikan fitnah kepada mereka supaya enggak tertarik dengan iman, enggak tertarik dengan Islam, supaya enggak ibadah kepada Allah. Kalau kamu jangan ngelihat itu, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Cari pemberian Allah yang lebih baik dan kekal. Anak-anak kamu itu jangan kamu jadikan seperti orang-orang kafir itu. Jadikan apa anak kamu? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaih. Jadikan orang yang senang sholat, jaga sholat 5 waktu. Jangan suruh bersaing seperti orang-orang kufar. La nas'aluka rizqan. Orang beriman, aku ini Allah nggak pernah minta rezeki kamu. Pernah Allah minta rezeki kamu? Nahnu narzukuk, aku Allah yang sudah jamin rezeki kamu. Mikir itu masa depan. Wal akibatu lit taqwa. Akibat nanti masa depan yang terpuji itu adalah karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat kita dengarkan setiap saatnya, tapi buta mata kita karena kita melotot dunia terus. Jangan. Nggak usah tertarik dengan itu. Alhamdulillah kalau ente punya anak soleh, anak ente baik, anak ente bagus, itu yang ente syukuri. Ajak sholat berjamaah, ajak zikir bersama-sama. Dunia dia, sampai kapan ente bersaing? Dan belum tentu ente akan dapat. Khud khabarak. Nah, kalau ente ikuti Nabi, ajar Nabi, ente zuhud, ente akan dapat semuanya. Dunia wal akhir ente akan dapat. Ada hajin dunia ini. Hina dunia ini. Sama Yahud aja yang musuh sama Allah dikasih kok, apalagi ente jadi orang mukmin. Nah, kalau ente tu'thir akhirat, kalau ente lebih pentingkan akhirat daripada dunia, kasih dunia. Man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Itu nu'tihi minha kadang-kadang mungkin tidak dikasih juga dia. Allah yaftah mughlaqat qulubina insyaallah. Mudah-mudahan yang menutup hati kita Allah buka semuanya. Jadikan orang yang sadar insyaallah.